agar tidak berlebih-lebihan mengagungkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikhawatirkan ini menjadi sarana menuju kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan di masjid ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dalam rangka untuk memakmurkan masjidnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih adalah ibadah menuntut ilmu agama, karena semua ibadah yang kita kerjakan kalau diterima maka harus dilandasi dengan ilmu agama. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti ajaran dan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak, amin ya rabbal alamin. Kita meneruskan kitab Tauhid bab yang ke-22 tentang bab majaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janab tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Bab tentang penjagaan al-Mustafa, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sisi-sisi tauhid, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup jalan atau menutup segala jalan yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Maka pada bab ini ada sebuah kaidah yang terkenal, yang masyhur, yang dibuat oleh para ulama dengan mengambil dari beberapa dalil, yaitu kaidah saddud dzari'ah, yaitu menutup celah atau menutup segala sarana yang bisa mengantarkan kepada yang diharamkan. Menutup celah atau sarana yang bisa mengantarkan kepada yang diharamkan. Contoh, di dalam Islam diharamkan bertikai, maka sarana-sarananya pun juga terlarang. Maka ghibah itu adalah sarana yang bisa membuat kita bertikai. Maka memberi gelar dengan gelar yang buruk, ya, kemudian bermusuhan, saling hasad. Nah, ini dicegah, ya. Kenapa demikian? Karena mengantarkan kepada pertikaian. Contoh yang lain adalah dari kaidah ini seperti zina. Maka sarana-sarana yang menuju kepada zina diharamkan. Berdua-duaan dengan lawan jenis, ya. Kemudian berpegang tangan, kemudian bersalaman dengan lawan jenis. Maka ini diharamkan karena bisa mengantarkan kepada zina, yaitu perkara yang sangat diharamkan. Begitu pula berkaitan dengan kesyirikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Seperti misalnya berkaitan dengan kuburan, Bahkan terjadinya kesyirikan pertama kali di atas muka bumi ini adalah karena berlebih-lebihan mengagungkan dan menghormati orang soleh yang sudah meninggal dunia, menghormati dan mengagungkan kuburan mereka. Maka Nabi menjelaskan larangan-larangan berupa sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan berkaitan dengan kuburan. Seperti Nabi melarang untuk membuat lampu pada kuburan, seperti menyemen kuburan, meninggikan kuburan, ya, dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini bisa menjadi sarana mengantarkan kepada kesyirikan berupa beribadah kepada kuburan tersebut. Kemudian contoh yang lain adalah seperti kita dilarang, ya, untuk memaki-maki atau menyumpah serapah kepada sesembahan musyrikin. Kenapa demikian? Karena bisa menjadi sarana mereka pun juga memaki-maki
dan menyumpah serapah kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Memang secara asal atau pada dasarnya mencela sesembahan kaum musyrikin ya sesuatu yang disyariatkan, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berhadapan dengan ayahnya ya, beliau mengatakan tentang berhala-berhala mereka. Nabi Ibrahim mencela berhala mereka. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Nabi Ibrahim mengatakan, ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, sesuatu yang tuli, dan tidak melihat dan tidak bisa menolong engkau sedikit pun. Maka di sini Nabi Ibrahim mencela sesembahan mereka. Namun ketika hal tersebut bisa menjadi sarana, mereka pun membalas dengan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, sehingga sarana ini menjadi dilarang dan diharamkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha bighairi ilm. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian memaki ya, menyumpah serampah sembahan yang mereka sembah selain Allah. Kenapa demikian? Karena mereka nanti akan memaki atau membalas dengan sumpah serapah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melampaui batas tanpa didasari dengan ilmu. Kemudian pada bab ini ya, penulis membawakan beberapa dalil, 3 dalil ya. Dalil yang pertama adalah surah Bara'ah atau nama lainnya adalah surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 128, firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Berat terasa oleh nabi ini penderitaan kalian. Jadi ketika kalian menderita ya, ketika sahabatnya menderita, maka nabi ini juga menderita. Makanya banyak perbuatan-perbuatan nabi yang nabi urungkan dikerjakan karena khawatir memberatkan umatnya. Seperti Nabi tidak memerintahkan para sahabat untuk bersiwak. Kenapa? Dikhawatirkan diwajibkan. Dikhawatirkan apa? Diwajibkan, sehingga memberatkan umatnya. Sebagaimana yang terjadi juga ketika di bulan Ramadan, Nabi keluar rumah ya untuk sholat malam ya. Kemudian ketika Nabi keluar ke Masjid Nabawi, lalu ada orang atau sahabat yang mengikuti Nabi secara berjamaah. Hari kedua tambah banyak, hari ketiga tambah banyak. Hari berikutnya Nabi tidak keluar. Kenapa? Dikhawatirkan sholat malam itu menjadi diwajibkan di bulan Ramadan. Maka ini Nabi, kenapa demikian? Karena Nabi terasa berat kalau seandainya hal tersebut diwajibkan sehingga memberatkan umatnya. Maka inilah salah satu sifat Nabi SAW dan bentuk nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, diturunkan seorang Nabi yang sangat kasihan, yang sangat peduli terhadap umatnya. Maka kita pun juga diperintahkan untuk mencontoh Nabi seperti ini, tidak memberatkan orang lain, tidak memberatkan dan mempermudah urusan orang. Terlebih pian punya jabatan, yang mana dengan jabatan pian bisa banyak menolong orang dan memudahkan urusan orang. Maka jangan pian sulitkan, pian putar-putar ke sana ke sini, jangan. Kalau pian mampu memudahkan urusan orang, maka pian mudahkan. Sebagaimana Nabi tidak ingin menyulitkan ya. Nabi tidak ingin memberatkan sahabatnya, umatnya, sehingga ada hal-hal yang Nabi ingin katakan, perintahkan, tidak jadi dikhawatirkan, malah diwajibkan. Maka inilah sifat dan watak Nabi SAW. Terasa berat ketika sahabatnya menderita sebuah penderitaan. Kemudian yang kedua, dalam ayat ini Allah juga menyebutkan sifat dan karakter Nabi Muhammad SAW. Harisun alaikum bil mu'minin,
sangat menginginkan untuk kalian. Menginginkan apa? Menginginkan keimanan dan keselamatan kepada kalian. Jadi selain Nabi tidak ingin merasa berat ya ketika para sahabatnya menderita, dan juga Nabi sangat menginginkan yang belum beriman menjadi beriman agar mereka menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Raufur Rahim, amat belas kasihan lagi penyayang kepada orang-orang beriman. Jadi inilah watak Nabi SAW. Beliau terasa berat ketika ada orang yang menderita, sahabat yang menderita, dan juga sangat menginginkan keimanan dan keselamatan, dan juga sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita salah satu anugerah yang Allah berikan kepada umat ini adalah mengutus seorang rasul, yang rasul ini dari kaum mereka sendiri. Ada yang mentafsirkan kaum mereka maksudnya adalah bangsa Arab. Ada yang mentafsirkan kaum kalian sendiri maksudnya adalah dari bangsa Quraisy. Ya, bukan dari bangsa jin atau yang lainnya. Jadi dari bangsa kalian sendiri. Nah, salah satu contoh penyayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat pedulinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keselamatan kita adalah Nabi menjelaskan hal-hal yang diharamkan, bahkan Nabi menjelaskan sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada yang diharamkan. Kenapa? Agar umatnya bisa selamat kelak di akhirat. Maka Nabi menjelaskan hal-hal yang kecil seperti berkaitan dengan kebiasaan kita setiap hari, ya, seperti buang masuk kamar mandi, BAB, BAK, masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, mandi, makan, minum. Nabi jelaskan tata caranya. Hal yang sederhana itu saja Nabi jelaskan. Maka bagaimana yang lebih besar dari perkara tersebut berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan bahaya yang paling besar, kesyirikan. Tentu Nabi sangat jelaskan. Tentu Nabi sangat jelaskan. Makanya Nabi SAW ya pernah bersabda, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Kata Rasulullah SAW, tidaklah tersisa sesuatu apapun yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka melainkan telah dijelaskan kepada kalian. Maka Nabi SAW telah menjelaskan hal apa saja yang memasukkan orang ke dalam surga dan hal apa saja yang menjauhkan seseorang dari siksa api neraka. Maka tentunya yang paling mendekatkan seseorang ke dalam surga adalah tauhid, dan yang mendekatkan seseorang dari neraka adalah perkara kesyirikan. Kemudian dalil yang kedua berupa hadis Nabi SAW, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kuburan wa la taj'alu qabri idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dengan sanad yang jayyid, yang baik, yang mendekati derajat hasan, dan para perawinya adalah thiqah. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Jadi kalau rumah kayak kuburan, seperti apa? Kalau tidak disalatkan di dalamnya salat sunnah dan tidak membaca Al-Quran di dalamnya. Dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai id, dan ucapkanlah salawat untukku, karena sesungguhnya ucapan salawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Nah, pada hadis ini ada dua larangan Nabi SAW. Larangan yang pertama adalah janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Nah, kapan rumah itu seperti kuburan? Seakan-akan dia kuburan, sepi, senyap. Kalau seandainya
tidak baca Quran di dalamnya, dan tidak ditegakkan salat sunnah di dalamnya, maka rumah tadi seperti kuburan. Nah, berarti kan pemahaman sebaliknya, kuburan bukan tempat untuk sholat dan bukan tempat untuk baca Al-Quran. Tempatnya di mana? Di rumah, sehingga rumah tadi tidak seperti kuburan. Kemudian larangan yang kedua, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Id adalah sesuatu yang berulang-ulang, sesuatu yang berulang-ulang, sebagaimana Idul Fitri berulang tiap tahun, sebagaimana Idul Adha berulang tiap tahun. Maka Nabi mengatakan, janganlah jadikan kuburanku sebagai id. Nanti ini kita bahas makna dari sabda Nabi ini, apa maksudnya. Tidak boleh menjadikan kuburan Nabi sebagai id. Para ulama banyak menjelaskan makna dan contoh-contohnya. Nanti kita jelaskan setelah di dalil yang ketiga. Kemudian, di akhir hadis Nabi menjelaskan kepada kita bahwa Nabi memerintahkan kita agar kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita berada, karena salawat yang kita ucapkan akan disampaikan kepada Nabi di alam barzakh, akan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke alam barzakh. Maka ini termasuk kespesialan atau kekhususan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umatnya mengucapkan salawat kepada beliau, walaupun jaraknya sangat jauh, walaupun nabinya meninggal ribuan tahun. Nah, sekarang kita mengucapkan salawat kepada Nabi di Banjarmasin ini, di Masjid Al-Faruq ini, maka Allah mengirimkan para malaikat untuk menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, poinnya ya dari hadis ini adalah berkaitan dengan bab ini. Nabi mengatakan, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id, sebagai sesuatu yang berulang. Misal, taruhlah ada sekelompok orang yang dia ziarah Nabi setiap tanggal 12 Rabiul Awal, dan itu berulang tiap tahun. Jadi setiap 12 Rabiul Awal orang umroh berombongan. Tujuannya apa? Supaya kami pada tanggal tersebut bisa berziarah ke makam Nabi. Jadi setiap tahun pas tanggal itu orang tulakan, mengkhususkan tanggal 12 Rabiul Awal orang tulakan. Nah, berarti tiap tahun mereka mengulang-ulangi ziarah Nabi, maka berarti ini mereka masuk kepada larangan, karena mereka menjadikan kuburan Nabi sebagai id, sesuatu yang mereka kerjakan berulang-ulang, sekalipun cuma setahun sekali. Jadi mereka tentukan waktunya. Contoh tadi kata mereka 12 Rabiul Awal, karena itulah waktu kelahiran Nabi kata mereka. Lalu setiap 12 Rabiul Awal tulakan rombongan ya umroh ya. Tapi niatnya tadi apa? Mengkhususkan untuk ziarah. Dan itu berulang tiap tahun. Maka mereka kena larangan Nabi. Nabinya memerintahkan, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Ternyata mereka menjadikan demikian. Kemudian dalil yang ketiga, ya, ini berkaitan dengan salawat tadi. Nah, jadi dimanapun kita berada, maka disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati para malaikat yang menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, yang disahihkan oleh Syalbani, innalillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni min ummatis salam. Sungguh Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di muka bumi. Nah, dia keliling di muka bumi ini, mereka menyampaikan salam untukku dari seluruh umatku. Nah, Masya Allah, jauh bagaimanapun nabinya sudah ribuan tahun meninggal ya, maka tetap disampaikan kepada beliau lewat para malaikat tadi ketika ada umatnya yang mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian dalil yang ketiga berkaitan dengan bab ini yang terakhir, yaitu rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan wa an Ali ibn Husaini radhiyallahu taala anhuma annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu wa qala
ala uhaddithukum haditsan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la tattakhidhu qabri idan wala buyutakum kuburan wa sallu alayya fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum, rawahu fil mukhtarah. Hadis ini atau dalil ini sebenarnya sama dengan dalil sebelumnya, namun ada ceritanya kenapa cucunya Ali bin Abi Thalib ini mengeluarkan hadis ini. Ada ceritanya dan kisahnya. Dalam hadis yang lain ya, dari Ali bin Al-Husayn menuturkan bahwa dia melihat seseorang masuk ke dalam celah-celah yang ada pada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berdoa. Jadi dia masuk di celah-celahnya, mungkin ada sisi-sisi yang biasa dimasuki ya. Lalu dia masuk, kemudian berdoa. Lalu kata Ali bin Husain, lalu aku pun melarangnya. Aku pun apa? Melarangnya. Dan mengatakan kepadanya, maukah engkau aku kabarkan sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku, bapaknya Husain, dari kakekku Ali bin Abi Thalib, dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Ali bin Husain bin Ali kemudian menikah dengan Fatimah. Fatimah anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Ali ini adalah cucunya Ali bin Abi Thalib, anaknya Husain bin Ali. Maukah engkau aku kabarkan sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku Husain, cucu Nabi, dari kakekku Ali bin Abi Thalib, dari mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, sebagai id atau tempat perayaan. Dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, sepi, sunyi. Nah, kereda baca Qur'annya, kereda zikirnya, salah sunnahnya. Dan ucapkanlah salam untukku, karena salam kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Maka Ali di sini adalah Ali bin Husain bin Ali ya bin Abi Thalib. Jadi dia adalah Ali ini cucunya Ali bin Abi Thalib, yang terkenal dengan gelar Ali Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin. Zainul Abidin maknanya adalah perhiasan para hamba-hamba, perhiasan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berasal dari kalangan tabi'in, termasuk ahlu bait Nabi, karena anak dari cucu Nabi Husain bin Ali. Maka berkaitan dengan hadis ini yang cerita tadi ya, perhatikan. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, "Fanzur hadhihi sunnah kaifa makhrajuha min ahlil Madinah wa ahlil baiti." Perhatikanlah sunnah ini, ajaran ini, bagaimana sumber keluarnya adalah dari orang Madinah. Siapa orang Madinah? Ali tadi. Ali anak cucunya Ali bin Abi Thalib. Dan dari kalangan ahlu bait, dia adalah ahlu bait Nabi ya, anak dari cucu beliau, yang mempunyai kedekatan nasab dan rumah dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum ila dzalika ahwaju min ghairihim fakanu laha atbat. Karena mereka dalam hal ini lebih memerlukan daripada orang lain, karenanya mereka lebih faham berkaitan dengan ajaran ini. Jadi ini bersumberkan dari nasab atau keluarga Nabi dan juga penduduk kota Madinah dan dekat rumahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini berkaitan dengan apa? Ajaran Nabi yang sangat mulia, berkaitan dengan masalah kuburan. Kepada kuburan Nabi saja engkau jangan seperti itu, apalagi kepada kuburan selain beliau. Yang menjelaskan siapa? Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang yang berlebih-lebihan kepada kuburan ahlu bait Nabi. Ini dikhawatirkan ya. Kemudian para ikhwas sekalian, nah, apa bentuk menjadikan kuburan Nabi sebagai id, sebagai tempat perayaan?
Maksudnya apa? Maka banyak bentuknya yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah bolak-balik ke kuburan Nabi untuk bersalawat. Nah, bolak-balik ke kuburan Nabi untuk bersalawat, padahal dimanapun kita berada bersalawat akan disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang secara asal, kita berbicara tentang hukum asal, secara asal bersalawat kepada Nabi di hadapan kuburan beliau adalah yang disyariatkan. Makanya kalau pian ziarah, pian umrah, pian ziarah, pian sampai baca seperti itu biasa, Assalamualaikum ahla diyar, kemudian mengucapkan salawat kepada beliau. Yang menjadi terlarang adalah berbolak-balik. Nah, jadi banyak tujuannya apa? Untuk bersalawat kepada beliau. Padahal dimanapun salawat kita akan disampaikan kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal tiap pagi ke sana, nah, tiap sore ke sana. Tujuannya apa ziarah? Untuk bersalawat kepada Nabi. Ini yang menjadi terlarang. Maka inilah maksud dari hadis Nabi yang Nabi katakan, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, sebagai id. Kemudian makna yang kedua adalah bolak-balik mengucapkan salam kepada beliau. Bolak-balik ya mengucapkan salam kepada beliau ini juga terlarang. Nah, tadi kita katakan hukum asalnya mengucapkan salawat dan salam kepada beliau itu disyariatkan, namun menjadi terlarang kalau seandainya bolak-balik dan banyak dan merutinkan. Tujuannya apa? Ziarah untuk mengucapkan salam kepada beliau, ya, bolak-balik, maka ini terlarang. Kemudian bentuk yang ketiga, ya, bentuk yang ketiga, berkumpul untuk ziarah ke kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu tertentu setiap tahun. Jadi berkumpul untuk ziarah ke kubur Nabi pada waktu tertentu setiap tahun. Berarti kan kalau setiap tahun cuma setahun sekali, tapi waktunya ditentukan. Nah, dia tentukan, dia dibatasi. Misal tadi ketika ulun katakan ada orang-orang yang kalau hendak umroh pada bulan Maulid ya, tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi tanggal 10 berangkat sudah. Tujuannya apa? Supaya berkumpul ziarah ke kuburan Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan mereka rutinkan tiap tahun. Berarti menjadikan kuburan Nabi sebagai apa? Tempat perayaan. Seperti orang berkumpul ketika Id, Adha, Idul Fitri yang berulang-ulang tiap tahun. Nah, maka ini juga terlarang. Ya. Nah, kemudian Al-Imam Al-Munawi ya dalam kitabnya Faidul Qadir, mengomentari hadis ini, la tattakhidu qabri idan, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan atau sebagai apa kata beliau? La tattakhidu qabri mazhara idin, janganlah kalian menjadikan kuburanku seperti kondisi hari raya. Contoh, ini kan karena parak Idul Adha, kita kan ngumpul, bersenang-senang, ngumpul lah ya. Maka, nah janganlah bersengaja ketika ziarah ngumpul-ngumpul, dan itu terulang tiap tahun ditentukan. Nah, tadi misalnya pada tanggal 12 Rabiul Awal ngumpul-ngumpul ziarah di situ, maka inilah maksudnya, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Munawi. Wa ma'nahu an-nahyu 'anil ijtima' li ziyarati ijtima'ihim li ziyaratihi ijtima'ahum lil 'idi imma lidaf'il masyaqqah aw karahata an yatajawaza wahidun at-ta'zim. Dan maknanya adalah, kata beliau, larangan berkumpul untuk berziarah ke kuburan, larangan berkumpul untuk berziarah ke kuburan. Nah, jadi dia ketika ziarah ngumpul layaknya seperti hari raya, hari lebaran, banyak, rame, dan ditentukan harinya seperti hari raya yang sudah tertentu waktunya. Maka ketika mereka berkumpul ziarah ke kuburan namun dengan cara yang khusus tadi ya, ditentukan waktunya tiap tahun, maka ini kata Imam Al-Munawi berarti mereka menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat perayaan. Nah, kemudian beliau meneruskan,
Kenapa tidak boleh? Kenapa dilarang? Kata beliau, imma lidaf'il masyaqqah. Hal ini karena untuk menolak kesulitan, karena sulit kalau seandainya harus menentukan tiap tahun, misalnya nih pada tanggal 12 Rabiul Awal. Itu yang pertama. Yang kedua, agar seseorang tidak melampaui pengagungan yang seharusnya, agar tidak berlebih-lebihan mengagungkan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dikhawatirkan ini menjadi sarana menuju kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengatakan demikian bukan ulun tapi Imam Munawi. Nah, kemudian ini kuburan Nabi jangan seperti itu, apalagi kuburan selain Nabi. Misalnya nih, ada sebagian orang yang mengkhususkan kalau ziarah kubur rame-rame itu barang keluarga besar itu tanggal 2 Syawal setelah Lebaran. Nah, rame-rame, jadi bawa keluarga, anak, bini, cucu, semuanya dibawa, dan itu terulang tiap tahun setelah hari raya H plus Lebaran tanggal 2 Syawal. Maka ini juga termasuk yang dilarang. Kepada kuburan Nabi saja dilarang, apalagi kepada kuburan selain Nabi. Ya, jadi larangan ini tidak khusus hanya kepada Nabi, juga kepada selain beliau. Kemudian, nah, Imam Munawi melanjutkan lagi di akhir perkataan beliau. Ini berkaitan dengan kuburan selain Nabi. Kata Imam Al-Munawi mengatakan, yu'khadhu minhu an najtima al-ammati fi ba'di adrihatil awliya fi yawmin aw syahrin makhsus minas sanah wa yaquluna hadha yawmu maulidi syekh wa ya'kulun wa yashrabun wa rubbama yarqusun manhiyun anhu syar'an wa ala wali syar'i rad'uhum ala dhalika wa inkaruhu alaihim wa ibtaluhu. Kata Imam Munawi meneruskan di akhir perkataan beliau, diambil dari hadis ini juga larangan bagi orang-orang awam berkumpul pada sebagian kuburan para wali pada waktu tertentu atau bulan tertentu secara khusus dalam setahun. Nah, misal orang saleh ini meninggal pada 1 Muharram misalnya, ya, maka setiap 1 Muharram orang rame-rame ke situ tiap tahun. Nah, maka berarti hadis tadi juga melarang yang demikian. Ya. Dijadikan sebagai apa? Rame-rame ziarah ke kuburan wali tadi pada setiap 1 tahun sekali. Lalu mereka mengatakan, ya, jadi mereka kumpul ya di kuburan para wali tadi di waktu tertentu atau bulan tertentu tiap tahun. Mereka mengatakan ini adalah hari kelahiran syekh tadi yang sudah meninggal. Lalu mereka ketika hari lahirnya mereka ke kuburan tadi rame-rame bersama-sama, maka ini juga termasuk larangan. Mereka makan di situ. Nah, makan di situ jangan bingung, terjadi sudah nih. Minum di situ. Kata beliau Imam Munawi, terkadang mereka berjoget atau menari di situ. Nah, ini sudah terjadi di zaman beliau, makanya beliau jelaskan, ya. Nah, ya, berjoget menari di kubur. Kasihan nang pohni kubur. Kuburan itu kan tempatnya orang istirahat lah, tempat peristirahatan terakhir ya. Kenapa malah pakai mikrofon di situ, ya, pakai macam-macam lah alat musik di situ. Nah, kasihan orang istirahat ya di dalam kuburan. Nah, ini ya, kita aja misalnya suara nyaring di rumah sakit orang istirahat pasti mengganggu ya. Ini malam pulang orang guringan pulang, subhanallah. Nah, jadi banyak sekali kekeliruan yang terjadi ketika mengkhususkan ibadah di kuburan. Akhirnya makanan di situ, minuman di situ ya, lampu dimati pas berzikir. Macam-macam lah ya. Nah, jadi terkadang kata beliau mereka berjoget atau menari di tempat tersebut. Kata beliau sesungguhnya ini semua dilarang oleh syariat. Kita kada terbayangkan Pak, para sahabat berzikir goyang-goyang menari di hadapan kuburan Nabi. Kada mungkin seperti itu. Nah, ya, jadi makanya sangat penting belajar manhaj, cara beragama sesuai cara Nabi dan para sahabat. Kita tidak pernah membayangkan bahwa ketika berzikir para sahabat itu ngumpul semuanya mengelilingi kuburan Nabi, kemudian mereka
berzikir sambil menari seperti orang ruku. Nah, seperti itu. Maka itu tidak dibenarkan. Kemudian bentuk yang keempat dari maksud hadis Nabi, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id atau tempat perayaan. Maksudnya adalah sengaja bersafar secara khusus untuk ziarah kuburan Nabi. Nah, jadi ada orang umrah. Kenapa pian umrah hendak ke Madinah? Hendak ziarah kuburan Nabi. Nah, ini terlarang. Ini tidak boleh. Beda kalau seandainya kenapa pian safar ke Madinah hendak ke Masjid Nabawi, ini boleh. Ini boleh. Tapi kalau misalnya ketika dia ditanya hendak safar kenapa? Untuk ziarah kubur, ya. Ziarah Nabi pulang. Ini kan luar biasa. Ini menjadi terlarang ketika dia safarnya secara khusus untuk ziarah kuburan Nabi, maka menjadi terlarang. Nah, Nabi saja terlarang, bagaimana dengan kuburan selain Nabi? Nah, ini juga yang dikatakan oleh para ulama, berarti mereka menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat perayaan ketika mereka bersusah payah safar demi bisa berziarah ke kuburan Nabi. Memang ya para ulama berbeda pendapat ya, apakah bentuk ini termasuk menjadikan kuburan Nabi sebagai id atau tempat perayaan. Namun jumhur ulama, berarti mayoritas para ulama memasukkan ini dalam bentuk menjadikan kuburan Nabi sebagai id atau tempat perayaan, tempat lebaran. Memang ada perbedaan pendapat, namun jumhur kebanyakan para ulama mengatakan ini juga termasuk kategori menjadikan kuburan Nabi sebagai id atau tempat lebaran atau perayaan. Karena tidak boleh bersafar kecuali kepada 3 masjid saja. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid, Al-Masjidil Haram wa Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa. Tidaklah pelana itu diikat, maksudnya safar ke tempat yang jauh ya. Tidak boleh, atau maksudnya adalah tidak boleh bersengaja melakukan perjalanan ya dalam rangka ibadah ke suatu tempat kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Ada 3 tempat yang kalau kita safar, perjalanan jauh bersusah payah itu dibolehkan. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian juga Masjidil Aqsa. Nah, maka ketika seseorang itu misalnya hendak ke Arab Saudi, ya, kenapa pian ya? Sidin kada hendak umrah kada, hendak ke Masjidil Haram supaya sembahyang di situ. Nah, boleh kada? Hukumnya boleh. Tapi kalau selain masjid itu, misal pian dari Banjarmasin hendak ke Tanjung misalnya, di situ kan ada masjid yang masjid sunnah, sunnah namanya. Kenapa pian hendak safar ke Tanjung, hendak beribadah di masjid itu? Nah, dan pian meyakini ada keutamaan di situ, maka menjadi terlarang, tidak dibolehkan. Bentuk yang keempat ya dari menjadikan kuburan Nabi sebagai id, tempat perayaan, adalah sengaja bersafar khusus untuk ziarah ke kuburan Nabi. Jadi ketika ada seseorang yang ditanya kenapa pian ke Madinah, dia menjawab ingin ziarah ke kuburan Nabi. Nah, maka jumhur ulama mengatakan ini termasuk dalam larangan, berarti dia menjadikan kuburan Nabi sebagai id atau tempat perayaan. Nah, beda halnya kalau kita sudah di kota Madinah. Misalnya kita kenapa pian hendak ke Madinah? Karena saya ingin ke Masjid Nabawi, ingin sholat di situ mendapatkan keutamaan 1000 kali, lebih utama daripada 1000 kali sholat di tempat yang lain. Setelah sampai, baru dia ingin ziarah ke Baqi, ke kubur Nabi, maka ini tidak mengapa. Karena ketika sudah di kota Madinah, maka dia tidak safar. Ya, tidak kita ke Baqi, dia ke Baqi, ya, maka tidak safar. Jaraknya dekat. Demikian pula ketika dia ingin ke Masjid Quba, ya, ke Syuhada Uhud, ya, di kota Madinah, maka itu tidaklah safar, maka dibolehkan. Beda halnya kalau dia misalnya kenapa ke Madinah lalu dia mengatakan saya ingin ke Masjid Quba, maka itu tidak boleh. Ya. Jadi boleh safar berpayah-payah kepada 3 masjid saja, Masjidil Haram,
Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Jadi kemudian, ada sebuah kisah ya, yang mana ada sahabat Abu Hurairah, beliau pergi ke Gunung Tursaina, yang mana gunung itu ada nilai sejarahnya, di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Gunung Tursaina. Sehingga beliau bersusah payah safar ke Gunung Tur tadi. Maka apakah ini bisa dijadikan dalil ya untuk bolehnya bersafar, bersusah payah safar untuk ke suatu tempat, misalnya kuburan kah, gunung kah, goa kah, yang dia ke sana meyakini ada keutamaannya dengan berdalilkan dengan perbuatan dari sahabat Abu Hurairah tadi? Maka jawabannya tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Ada asar atau perkataan para sahabat ya, yang mana sahabat ini dia mengatakan, ada seseorang namanya Basrah bin Abu Basrah Al-Ghifari ya, bahwa ini apakah dia dari sahabatkah atau tabi'in, ulun belum mencari. Intinya adalah beliau seorang ulama yang bernama Basrah bin Abu Basrah Al-Ghifari. Beliau mengatakan kepada sahabat Abu Hurairah, dan Abu Hurairah ini baru pulang dari Gunung Tursaina. Jadi kata Basrah, "Lau adraktu qabla an takhruja ilaihi lama kharajta. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tu'malul matiyyu illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram wa masjidi hadza wal Masjidil Aqsa." Jadi Basrah bin Abu Basrah bertemu dengan Abu Hurairah, dan Abu Hurairah ini baru pulang dari Gunung Tursaina. Jadi dia, Abu Hurairah ini, bersusah payah ke tempat Tursaina tadi, karena di situ tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ke sana diyakini memiliki keutamaan di tempat tersebut ya. Ada keutamaan ibadah ke tempat tersebut. Nah, ketika pulang maka Basrah mengatakan, seandainya aku mendapatimu sebelum engkau berangkat ke Tursaina tadi, niscaya engkau tidak akan keluar menuju ke Gunung Tursaina tadi. Tapi kata Allah kada tetamu. Nah, kalau tetamu niscaya engkau kada jadi ke sana. Alasannya adalah, kata Basrah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, punggung hewan tidak ditunggangi. Maksudnya ada binatang yang digunakan untuk safar, ini tidak boleh kita gunakan safar kecuali menuju ketiga masjid. Satu, Masjidil Haram. Dua, masjidku ini. Yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh ke tempat yang mana tempat tadi diyakini ada keutamaannya kecuali cuma tiga. Kalau kita safar berpayah-payah, pertama Masjidil Haram, kedua Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, kemudian ketiga Masjidil Aqsa. Kemudian ada cerita lagi bahwa Abdullah bin Umar ingin ke Gunung Tursaina juga. Lalu seseorang yang bernama Arfajah ya, ini juga dari generasi salafus saleh, beliau mengatakan, qultu li ibni Umar inni uridu an atiyatur afan. Jadi Arfajah ya, dia ini ingin ke Gunung Tursaina. Nah, dia ingin pergi ke Gunung Tursaina. Dia mengatakan kepada Abdullah bin Umar, saya berkata kepada Abdullah bin Umar, saya ingin pergi ke Gunung Tursaina. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, innama tushaddur rihal ila thalathati masajid, Masjidil Haram, Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal Masjidil Aqsa. Wada anka tur fala ta'tihi. Nah, jadi orang ini, imam ini, Arfajah ini ya, dia ingin pergi ke Tursaina. Karena di sana ada Nabi Musa mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin bersusah payah safar pergi ke tempat tersebut. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib ya, mengatakan perjalanan jauh atau safar hanyalah dilakukan ketiga masjid. Yang pertama Masjidil Haram,
yang kedua Masjid Nabawi atau Nabi, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, tinggalkanlah Tur, jangan datang ke sana. Jangan datang ke sana. Dan ingat ya, pergi safar ke suatu tempat karena tujuannya adalah meyakini tempat tersebut ada keutamaannya dalam rangka beribadah kepada Allah. Beda seandainya pian safar untuk pergi ke lautan. Boleh kada Pak? Boleh. Ini berkaitan dengan apa? Safar ke suatu tempat, pian meyakini ada keutamaan dalam beribadah. Beda halnya kalau Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian Masjid Nabawi yang memang memiliki keutamaan khusus. Nah, misal pian hendak pergi kemana misalnya, ke masjid apa misalnya, ujar pian, ulah hendak ke situ, karena pernah di situ wali di situ ujar, misalnya membangun masjidnya lalu pian ke sana, itu tidak boleh. Tapi kalau pian safar hendak berlibur, nah misalnya ke Batakan Baru itu sudah sampai jarak safar sudah 100 km atau kemana misalnya, maka itu dibolehkan. Ini tidak berkaitan dengan perkara dia meniatkan ada keutamaan ibadah pada tempat tersebut. Nah, maka tidak boleh tadi ketika dia bersafar dari jauh ke suatu masjid selain ke 3 masjid ini untuk berziarah atau beribadah ya, maka dibolehkan kalau ke 3 tempat tadi. Maka Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa ini berbeda dengan masjid-masjid yang lainnya. Kalau Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim, Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim. Masjid Nabawi dibangun oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjidil Aqsa dibangun oleh siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau Masjidil Haram, maka satu kali sholat di situ maka lebih utama daripada 100.000 sholat di tempat yang lain. Nah, maka pian 100.000 kali di Masjid Al Faruq nih, nah orang sekali di sana, sekali saja itu lebih utama. Ya. Makanya masya Allah, semoga pian bisa pergi ke sana. Ya. Masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi terkadang pergi ke sana itu tidak harus punya duit banyak Pak ya. Gratis pun bisa seandainya kalau Allah mengizinkan ya, kalau Allah mengizinkan. Kemudian Masjid Nabawi, maka 1000 kali lipat ya, lebih baik daripada masjid yang lain. Kalau Masjidil Aqsa itu setengah dari Masjid Nabawi, berarti berapa? 500 kali. Nah, kemudian ada juga Masjid Quba, memiliki keutamaan ya, berwudu di tempat di rumah atau di hotel, kemudian salat di situ maka seperti umrah, seperti umrah. Nah, kemudian, tadi ulun sebutkan bahwa ini berkaitan dengan safar ya, ke masjid selain 3 masjid tadi ya, maka itu dilarang, apalagi kepada kuburan ya, apalagi kepada kuburan. Bahkan kuburan Nabi saja secara khusus dilarang, terlebih lagi jika ke kuburan selain Nabi. Jadi seseorang bersusah payah ke masjid, suatu masjid, safarnya ke suatu masjid, maka itu dilarang, apalagi kepada kuburan. Kepada kuburan Nabi saja dilarang, apalagi kepada selain kuburan Nabi. Maka pian lihat prakteknya para sahabat yang sangat mengerti betul berkaitan dengan larangan-larangan yang Nabi jelaskan kepada mereka. Maka ringkasnya adalah bentuk menjadikan kuburan Nabi sebagai id ada 4, setidaknya ada 4 bentuk. Bentuk yang pertama adalah berkumpul untuk ziarah kubur Nabi pada waktu tertentu setiap tahun. Ya. Jadi setiap tahun misalnya tanggal ini mereka tentukan, tiap tahun mereka ziarah ke situ. Maka ini berarti menjadikan kuburan Nabi sebagai id. Kemudian yang kedua, bolak-balik ke kuburan Nabi dalam rangka bersalawat kepada Nabi. Kemudian yang ketiga, ya berbolak-balik ke kuburan Nabi dalam rangka mengucapkan salam kepada Nabi. Kemudian yang keempat, bersafar dalam rangka khusus untuk ziarah ke kuburan Nabi. Maka ini juga dikatakan sebagai menjadikan kuburan Nabi sebagai id. Ya. Kandungan bab ini ya kita habiskan. Yang pertama,
tafsiru ayati Baro'ah, penjelasan tentang ayat yang terdapat dalam surah Al-Baro'ah. Surah Al-Baro'ah nama lain dari surah At-Taubah. Dinamakan dengan surah Al-Baro'ah karena dia diawali dengan Baro'ah, Baro'atun minallah wa rasulih. Ini berkaitan Allah berlepas dengan dan Rasulnya dari perjanjian yang kalian perjanjikan kepada orang musyrikin, ya, berkaitan dengan kesyirikan. Kemudian kandungan yang kedua, ib'aduhu ummatahu an hadzal hima ghayatal bu'di. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhkan umatnya dari penjagaan ini, ya, dengan sebenar-benar menjaga dan menjauhkan. Maksudnya apa? Nabi sangat menjelaskan, sangat merincikan, ya, agar umatnya bisa benar-benar menghindari penjagaan ini, menghindari sarana ini, ya, yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan, terlebih kepada kuburan. Kemudian yang ketiga, dzikru hirsihi alaina wa ra'fatihi wa rahmatihi. Bab ini menjelaskan, ya, disebutkannya semangatnya Nabi kepada kita, semangatnya Nabi, ya, kepada kita, menyelamatkan kita dan seterusnya, dan menjelaskan bagaimana kasih sayangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkaitan dengan tadi menjelaskan kepada bahaya yang paling besar adalah kesyirikan. Maka ini bentuk kasih sayang Nabi yang luar biasa kepada umatnya. Maka, nah, kalau kita sayang lawan kawan kita, ya, sayang lawan kuitan kita, anak kita, bini kita, kita harus menjelaskan kepada mereka pentingnya tauhid dan bahaya kesyirikan sebagai bukti sayang kita luar biasa kepada mereka. Karena, ya, kalau seandainya naudzubillah min dzalik ada keluarga yang meninggal yang mana terbiasa dengan kesyirikan, nah maka kita kasihan, sedih sekali ketika misalnya dia meninggal di atas kesyirikan, ya. Bolehlah misalnya keluarga ini sengsara di dunia, kada berduit macam-macam, tapi jangan sampai sengsara di kubur, sengsara di akhirat. Kita jelaskan kepada mereka bahaya kesyirikan. Kemudian yang keempat, nahyuhu an ziyarati qabrihi ala wajhin makhsus. Bab ini menjelaskan tentang larangan Nabi dari ziarah kubur dengan cara tertentu. Seperti tadi, ketika dia ziarah berombongan, berkumpul-kumpul di waktu tertentu sekalipun setahun sekali, maka ini menjadi terlarang. Ma'anna ziyaratahu min afdalil a'mal, padahal ziarah ke kuburan Nabi termasuk amalan yang paling afdol. Tetapi ketika dia berziarah dengan cara tertentu yang dilarang oleh Nabi, maka menjadi terlarang. Padahal ziarah ke kuburan Nabi itu adalah termasuk amalan yang paling afdol. Nah, kita kan kalau ziarah nih, ziarah kubur itu kan termasuk amal soleh. Maka ziarah kubur yang paling afdol adalah kepada kuburan Nabi. Namun ketika ziarah dengan cara tertentu yang ternyata dilarang oleh Nabi, seperti ziarah ke kuburan Nabi dengan menjadikan kuburan Nabi sebagai id, maka menjadi terlarang. Ini kepada Nabi, maka bagaimana kepada selain Nabi, maka tentu lebih terlarang. Kemudian yang kelima, nahyuhu anil iktsar minaz ziyarah. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari banyak melakukan ziarah kubur, dari banyak melakukan ziarah kubur. Ini diambil dari perkataan Nabi, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan yang mana dilakukan berulang-ulang sekalipun setahun sekali. Misal dia menetapkan kalau ziarah kubur tiap hari Selasa, nah Selasa berulang-ulang, nah maka ini termasuk dalam larangan. Kemudian yang ke-6, hathuhu 'alan nafilah fil baiti. Nabi memotivasi agar mengerjakan salat sunnah di dalam rumah. Tapi ini perlu dirinci panglah. Memang paling afdalnya adalah di dalam rumah. Namun kalau seandainya kalau pian nih hendak di rumah kada ingat harus biasanya kada ingat, atau ada anak akhirnya begayaan kada ingat taguring malamnya misalnya, maka demi bisa mengamalkan berkesinambungan
kada papa pian salat sunnah di masjid. Ulun kadang kalau malam misalnya malam main, balik ke rumah bisa kada ingat lagi, kada ingat rumah jauh pulang. Kadang ada anak macam-macam, kadang kada ingat kayak itu nah. Maka supaya pian bisa istiqomah ya, berkesinambungan, pian kerjakan di masjid. Ya. Apalagi hanya kawin, boleh ke rumah ngalih banar kayak itu nah, boleh ke ada bini macam-macam. Apalagi misalnya imbah kajian dibawa orang makan, bisa kada ingat lagi. Nah, maka lebih baik kerjakan di masjid. Kemudian ini berdasarkan sabda Nabi tadi, jangan menjadikan rumah kalian seperti kuburan, seperti dia tidak menjadikan rumahnya tempat ibadah-ibadah sunnahnya seperti sholat sunnah. Nah, kenapa di rumah itu lebih afdal? Tadi yang pertama agar tidak seperti kuburan, yang kedua agar rumah itu berkah. Jadi rumah itu berkah kalau pian mengaji salat sunnah di sana. Kemudian yang ketiga agar menjaga keikhlasan, karena orang banyak kada tahu pian mengerjakan amalan-amalan sunnah di rumah. Kemudian yang ketujuh, kandungannya adalah annahu muqarrarun indahum annahu la yusalla fil maqbarah. Satu hal yang menjadi ketetapan di kalangan mereka salafus soleh ya, bahwa menyampaikan salawat untuk Nabi tidak perlu ke kuburan Nabi, tidak perlu ke kuburan beliau. Memang kalau kita ziarah nih ke kuburan Nabi, kita mengucapkan salawat dan salam. Namun jangan sampai diyakini kalau mengucapkan salawat dan salam harus di kuburan Nabi. Dan ini di tempat kita, nah sebagaimana pekan sebelumnya kita jelaskan, kalau kita bepadah karena minggu depan ulun umroh, lalu keluarga menelpon, titip salam kepada Nabi jar. Nah ini kan berarti kada tahu lawan hadis tadi, bahwasanya salawat dan salam yang kita ucapkan dimanapun akan Allah sampaikan kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita jelaskan, kalau sagin pian menitip ulun salam, namun menitip berkirim apa baju ke ayuha, tapi kalau salam kada sagin pian sampaikan, pian sudah belajar bahwasanya salawat dan salam yang kita ucapkan dimanapun, di Matapura, di Banjar, di rumah kah, dimanapun, di Riam Kanan kah, nah itu Allah mengirim para malaikat untuk menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak perlu nitip salam kepada Nabi. Kemudian yang kedelapan, ta'lilu dzalika bi anna salatar rajul wa salamahu alaihi yablughuhu wa in ba'uda fala hajata ila ma yatawahhamuhu man aradal qurba. Nah, yang kedelapan alasannya kenapa tidak perlu harus ke kuburan Nabi untuk mengucapkan salawat dan salam. Alasannya karena salawat dan salam seseorang untuk beliau akan sampai kepada beliau dimanapun dia berada. Maka tidak perlu harus mendekat, harus ziarah Nabi tidak perlu, sebagaimana yang diduga oleh sebagian orang. Kemudian yang terakhir kandungannya adalah kaunuhu sallallahu alaihi wasallam fil barzakh tu'radu a'malu ummatihi fis salati wassalami alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam di alam barzakh. Nah, jadi Nabi sudah berpindah alam di alam barzakh. Jadi Nabi kadang mungkin hidup pulang ya. Lalu orang bisa melihat Nabi dalam kondisi terjaga. Nabi bisa dijumpai di mimpi, tidak bisa dijumpai ketika dia terjaga ya, ketika dia terjaga. Buktinya adalah, apakah kita pernah mendengar satu riwayat pun Sayyidah Fatimah setelah Nabi meninggal, ayahnya meninggal, beliau begitu sedih lalu Nabi keluar dari kuburannya untuk bertemu dengan Fatimah? Tidak pernah pian temukan. Padahal 6 bulan setelah Rasulullah abahnya meninggal, beliau meninggal dunia. Sedih benar ini anak ini. Kenapa tidak? Padahal kan kalau seandainya benar Nabi bisa bertemu dalam kondisi yaqadhah ya, terjaga bukan di mimpi, seharusnya Nabi bertemu dengan siapa? Fatimah, anaknya. Sedih benar ini abah meninggal dunia. Ini lalu datang orang-orang setelah Nabi kerda hubungan apa-apa mengaku bertemu terjaga bukan di mimpi, bertemu dengan Nabi ya. Nabi juga tidak pernah dalam riwayat bertemu dengan
Abu Bakar setelah beliau meninggal dunia, ya. Misalnya Nabi keluar kemudian bertemu dengan sahabat yang paling beliau cintai, ya, kepada Ali bin Abi Thalib menantunya misalnya, tidak juga, ya. Maka Nabi bisa ditemui di dalam mimpi, dan ketika dalam mimpi pun maka kondisi fisik beliau sama dengan kondisi ketika beliau masih hidup. Jadi orang yang mengaku bertemu dengan Nabi dalam mimpi, kita tanya, bagaimana ciri fisik Nabi? Bujur kada? Jangan sampai ulun melihat Nabi kada bejanggut, Nabi itu kada bujur. Karena Nabi masih ketika hidup bejanggut. Nah, atau terlalu tinggi, terlalu pendek, rambutnya lurus, maka itu salah, sudah, itu bukan Nabi. Memang syaitan tidak bisa menyerupai Nabi, tapi dia bisa menyerupai sosok yang tampan, yang bagus, lalu dia mengaku Nabi. Orang yang tidak pernah membaca Syama'ilun Nabi, nah, ciri fisik Nabi, maka dia akan mengatakan itu Nabi. Dia mengaku saya Nabi, bentuknya bagus, indah, lalu dia mengatakan, meyakini yang bermimpi tadi, saya bertemu Nabi. Ketika ditakuni apa sifat Nabi aja, sidin tinggi banar aja, nah berarti sudah salah, sudah, ya. Nah, maka dikhawatirkan orang yang mengaku bertemu dengan Nabi padahal bukan Nabi, lalu mengajarkan ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Nah, akhirnya dia mengamalkan amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Jadi Nabi di alam barzakh akan ditampakkan seluruh amalan umatnya berupa salawat dan salam untuknya, bukan ibadah-ibadah yang lain. Cuma apa? Salawat dan salam ditampakkan ke si fulan mengucapkan salam, si fulan mengucapkan salawat kepada pian. Nah, maka ibadah berupa salawat inilah yang ditampakkan, ya, dari umatnya kepada beliau di alam barzakh, sebagaimana dalil tadi bahwasanya salawat dan salamnya umat beliau akan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan berikutnya, bab ke-23, ya, majaa anna ba'dha hadhil ummah ya'budul awthan, bab tentang keterangan bahwasanya sebagian umat ini ada yang menyembah berhala. Jadi kalau pian perhatikan kitab tauhid ini, dia banyak menjelaskan dari sisi tauhid uluhiyah, dari sisi tauhid uluhiyah dan penyimpangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.